pembahasan tentang najis adalah pembahasan yang sangat luas dan perlu lagi kita tambahkan penjelasan daripada bab tentang najis, karena banyak masalah-masalah di dalamnya masail. Seperti contohkan, kalau orang yang hidup di dalam rumah tangga, itu seperti masalah tentang kasus daripada kasur hilang yang dikencingi oleh anak kita. Biasa kita hilang ketika ini oleh anak, bagaimana statusnya, bagaimana cara membersihkannya. Menurut mazhab kita Syafi'iyah, kalau ini najis mutawassithah mesti dicuci dengan air. Berarti amoninya tilam itu dikambing oleh anak, baik itu tapas tilamnya. Cara membersihkannya. Namun ada beberapa ulama kita Syafi'iyah juga memberikan jalan atau cara. Jadi menurut mazhab kita Syafi'iyah ada istilah api ataupun matahari bisa mensucikan najis. Alat bersuci menurut mazhab kita Syafi'iyah cuma dengan air, dengan batu, kemarin dengan debu, ada dengan matahari. Kadang-kadang sebagian kita menyangka ketika tilam dijamur, kering dan dikira suci ya sudah. Pada boleh itu tetap najis di sana. Menurut mazhab kita Syafi'iyah najis. Jadi kalau tilam di bawah, tilam tipis, tilam kapok, biasanya kalau sembahyang di atas itu bisa selesai sembahyangnya. Jadi bagaimana caranya? Kalau jadi tapas macam barat pulang, sampai jiran pulang, jamur minggu-minggu kan. Bagaimana caranya? Jadi kalau menurut mazhab Syafi'iyah caranya supaya jangan terlalu ditapas, kita jamur tilam itu sampai kering, jamur sampai kering, bekas kaming kering. Kemudian sebanyak banyak banyaknya nih, kita garisi dulu misalnya seapa kamingnya, misalnya kurang lebih 9 kamingnya, 9 bulan 9 bulan, kita garisi lalu kapur atau pulpen, jamur paling panas banget misalnya seharian yang kalian jamur hari kepanasan. Ketika sudah sore hari kemarin kita cium tilam tadi, cium berbuah hancing lagi, kita lihati warnanya mana lagi, itu warna kambing juga. Banyak pulang kita lihati pulang, kita rasa-rasa ada juga. Nah berarti hilang 3 puting ini hilang, bendanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang, maka najis itu berubah menjadi najis hukmiyah namanya. Asalnya najis ainiyah, najis benda asalnya. Ini bila ada bau, rasa atau warna masih itu najis ainiyah masih. Sekarang ada terlihat lagi karena kita jamur seharian harinya panas, maka status najisnya berubah menjadi najis hukmiyah, hukumnya najis. Kalau najis hukmiyah berarti nang kada boleh tajapai itu, kada boleh di sana tajapai yang basah, atau betis kita kada boleh menjajak basah. Kayak apa caranya nak mensucikan lagi? Maka kalau ada najis hukmiyah di suatu tempat, kita sucikan aja lagi walaupun dengan sedikit air, kira-kira merata di tempat itu. Kalau benarnya 9 tadi kita tuang mungkin banyak sebotol ini cukup sudah bersih, cukup bersih kita tuang aja lagi, timbah dituang aja berai lagi.
jamur, nah suci yang sudah karena kita jamur yang kedua ini. Kalau jamuran pertama ini merubah status najisnya aja, asalnya najis ainiyah, ada bendanya, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Setelah kita jamur hilang, jadi statusnya najis hukmiyah. Najis hukmiyah, najis pada hukumnya aja, bendanya kalau ada lagi. Cara mensucikannya mudah, ini kita kubur banyak kan mesti sikatan lagi, kan berapaan lagi. Jadi mbak kita kubur sekali lawan banyak lagi, maka langsung status kasurnya tadi, tilangnya tadi langsung menjadi suci, langsung menjadi suci. Nah itu cara mensucikannya, cara mensucikan kasur atau tilang. Kalau misalnya ada kita pernah ingatan, anak lagi harus kalau tidak penuhnya belum besok lagi besoknya, yang kita ingat mesti tempatnya. Mana diingat kesebagian namun besok tilangnya, yang namanya seminggu jamur. Kalau kita ingat tempatnya masih najis hukmiyah tadi, kita basuh seperti itu caranya. Itu solusi dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, boleh kita mengikuti juga. Dalam mazhab Abu Hanifah, api dan matahari bisa menghilangkan najis. Api dan matahari bisa menghilangkan najis. Kalau ada video kita karena kami ular kita nafas jamur di 3 hari, cium kalau bau lagi suci. Nah, Abu matahari bisa menghilangkan najis, cahaya matahari bisa menghilangkan status najis. Begitu juga api. Misalnya kita ular membasuh parang nih, kita bakar ke api, membuangi darah di parang kita, baknya balik bakar bersih. Nah, api bisa menghilangkan najis juga. Nah, menurut mazhab Hanifah itu. Kalau kita hendak bertaklid pindah mazhab, seperti mazhab Syafi'iyah dari caranya. Caranya dirubah dari statusnya. Kalau kita ada bilang tidak punya anak tadi, jamur sampai kering, sampai hilang warna, bau dan rasanya, sampai hilang. Ada lagi, artinya ada lagi bekas kami kita lihat ada lagi. Misalkan ada kan model bulat atau segi-seginya bekas kami. Ini ada lagi. Nah itu berarti hilang ke airnya itu bendanya. Bilanya sudah hilang itu berarti status najisnya berubah menjadi hukmiyah. Bilanya hukmiyah najisnya, maka membasuhnya hanya memerlukan sedikit air. Bila najisnya najis ainiyah yang permulaan tadi, bila mulai permulaan bertapas nama, pindah-pindah hamnya, entah najis, tos itu, sikap menyikat, nah ibu belibar, status najisnya berganal, nanti lamnya asalnya nasa kerapat jadi separuh, jadi setengah, yang ditapas. Nah, jadi itu cara menghilangkannya. Cuma kalau ini sama-sama kering, najis hukmiyah sama-sama kering, tidak ada najis ada. Kita tangan kering, kita jabayakan ke tilam yang ada najis hukmiyah, ada apa? Ada najisnya. Sama-sama kering. Cuma najis hukmiyah ini bila salah satunya basah, nah berwudu kan tangan basah saja, baik ke tilam itu najis tangan kita. Walaupun bendanya kan ada lagi. Kenapa jadi masih hukumnya najis? Karena belum disucikan. Jadi disucikan terlebih dahulu. Itu satu masalah. Ada lagi masalah kalau ada misalnya seekor anjing tergugur ke sumur misalnya, tergugur ke sumur ada tutup, banyak anjing hendak minum pas terjungkap tergugurnya. Apa status sumurnya? Nah, kita angkat anjingnya, kalau sumurnya 2 bulan lebih dan tidak berubah, kada najis minumnya. Jawaban selamat saja. Tapi bila kurang pada 2 bulan, najis hukumnya banyak begini. Kita bisa jamin ya kalau musim kemarau kan sedikit banyak sumur. Kalau musim hujan banyak. Apa caranya itu? Maka dibersihi, maka
tangki isi dibagi dibagi sumurnya jadi banyak banyaknya hampir hilang status najis mughaladzah hilang. Kalau bersih sumur tambahin aja minyak, tambahin. Kemarin sudah kita bicarakan juga tentang status nang digigit anjing. Kalau orang digigit anjing wajib dong membasuh di tempat gigitannya karena ada liurnya di sana. Liur anjing kan najis mughaladzah. Jadi dibasuh juga 7 kali, salah satunya dengan tanah. Yang paling bagus tadi pertama, basuhan pertama dengan tanah. Basuhan pertama dengan tanah, air yang mencampur tanah, lalu basuh lagi 6 kali. Satu tadi yang mencampur tanah 7 kali. Ibadahnya diperban. Nah, jadi diobati. Kalau hanya kebetulan diobati, kan sudah waras, sudah lukanya. Ada lagi nih, apa? Tetap statusnya masih najis mughaladzah di tempat gigitan anjing tadi. Tetap dia masih statusnya najis mughaladzah. Kayak apa caranya? Kalau harus dibuka lukanya pernah dibersihi kada dimaafkan aja gitu. Basuh tempat batas gigitannya aja tadi. Punah-punahnya basuh 7 kali juga, salah satunya dengan tanah. Pertama dengan tanah, basuh 6 kali sisanya. Mengenai masalah anjing, kalau orang termakan juga sate kambing, sate anjing, sate babi kan termakan, kemarin sudah kita bahas, memiliki kita supaya lebih ingat lagi. Nah kan yang disetru adalah mulutnya berkumur-kumur 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi untung jangan dibersihin. Adapun sudah nang tengah bawah atau keringat orang nang makan sate babi, apakah najis mughaladzah juga? Ada. Dimaafkan yang itu karena kita tahu. Jadi setelah ia termakan dan baru sadar dipadahi itu adalah babi atau anjing, maka berkumur-kumur 7 kali membersihi nanti bibir ini. Nah, untung salah satunya dengan air dicampur dengan tanah. Namun ketujuh-tujuhnya bercampur dengan tanah, ya. Langsung banjir ini tidak boleh cari tanah kan? Langsung kumur-kumur banjir dan mungkin kan? Kumur-kumur akan langsung 7 kali. Kadang-kadang membersihin aja semua lezat. Adapun di duburnya dimaafkan aja, karena bila sudah masuk ke dalam perut ini diproses oleh jantung berubah adanya. Rasanya najis jadi kotoran biasa ini. Ada najis semua lezat lagi. Ada yang mengatakan lagi. Ada juga yang bertanya, pertanyaan ada, bagaimana kalau orang diisi kebun, kemudian dirusak oleh babi, babi merusak misalnya kebun semangka, kebun apa, disusul oleh babi sana betul. Maka ada banyak bajunya juga. Batu jadi najis, mughaladzah bertahan. Sakabunan jadi najis. Saluas kabun berapaan? Saluas kabun. Apakah bisa yang demikian? Bagaimana kalau pendapat mengatakan harus dicuci ya dengan 7 kali cucian, dibasuh dulu 7 kali basuhan. Kalau basuhan, kabunnya saya taruh ya Pak. Baginya 10 hancur. Boleh kalau yang tidak turun hujan, suci dengan hujan. Nah, kalau yang namanya sucikan seorang kalau hujan hujan, paksa beberapa untuk tangki itu akan menimbul pemadam sumber basuh. Campur tanah kan kalau campuran lagi, tanahnya jangan dibasuh. Tanahnya jangan dibasuh ya. 7 kali basuhannya lagi nanti kira-kira cara mensucikannya. Atau yang diambil buahnya hanya diambil, dibasuh buahnya dengan 7 kali basuhan. Ada pendapat kalau babi ada keringanan boleh dengan 1 kali basuhan boleh. Ada juga yang bertanya, mungkin ini maka 3 kita membahas masalah najis, maka 2
air akuarium. Akuarium kan ada tadi waktunya ada minum dari sana karena air akuarium. Itu disebutkan di dalam kitab Kasyifatus Saja, warasi samak lam yughayyiril ma wa lam yadha'u fihi abazan, maka itu termasuk daripada najis yang dima'fu, yang dimaafkan. Jadi air akuarium yang di sana berisi kotoran-kotoran ikan. Nah, karena tujuan akuarium itu bukan untuk main-main, bukan untuk sia-sia, tapi tujuannya untuk menenangkan pandangan bagi orang yang sedang melihat ikan, sedang melihat akuarium. Tujuannya baik, bukan untuk membaca dan lain-lain. Maka airnya itu dimakfu karena dihirai oleh iwak kita. Banyak itu memang asalnya mutanajis karena terkena kotoran ikan dihirai di situ. Atau orang habis pulang di rumah, pulang buruan dibuatin iwak. Nah, kan dihirai di sana nih. Nah, itu dimaafkan ya. Tapi kalau yang belum kan 2 bulan habis sudah nyata dimaafkan. Ini akuarium yang kurang 2 bulan, maka termasuk yang dimakfu ya, dimaafkan. Tapi kalau kita mengurung iwak bukan di akuarium, seperti kita besok aja di mengeruti buat-buat nih oleh iwak, jadi masih iwaknya dikurung dulu di rumahnya sok yang mengerutinya. Ada banyunya kan di banyunya karena banyunya itu bisa mutanajis gitu, karena yang berbeda iwaknya. Tapi kalau air akuarium dimaafkan, karena kecuratan banyu akuarium kan dimaafkan. Begitu pula dengan bangkai-bangkai yang sulit kita menghindar. Seperti kita kalau ini musim, kalau ada uruk keluaran, uruk, jadi serbunya itu langgar masjid, serbunya hibah. Pada kali kita nih, ini tuh orangnya sulit masyaqqah, sulit menghindar, maka dimaafkan. Walaupun uruk gapur sini sebayangan kita terjejak sayapnya, maka dimaafkan. Tapi bila seekor atau 2 ada sayapnya terbuat di kantong kita, ada dimaafkan. Ini apabila dalam kaidah itu al-amru idza dhaqa intasah, dalam usul fikih satu perkara itu jika ini sulit maka menjadi luas hukum. Jika ini kita dalam kesulitan, hukum itu dipermudah. Nah, itu sulit kita menghindari mana-mana. Macam kotoran burung dara juga, macam musik haram. Kadang-kadang, tapi zaman dahulu kan memang sulit. Ini banyak orang bersihnya juga. Di mana-mana ada kotoran burung dara, maka dimaafkan. Kalau yang sulit menghindar, yang kita contoh tadi kayak burung, kayak harimau, kayak apa binatang-binatang yang mengurung lampu nih, lalu matiannya ada di hambal mana-mana. Kalau rasa buat kan kita bersihin nih, maka kita boleh ya, dimaafkan. Kita tersentuh ketika sembahyang, sahnya sembahyang kita. Termasuk najis atau bangkai yang dimaafkan. Begitu pula kalau ada kotoran cacak, misalnya banyak misalnya, saya sebuting berdua kan dimaafkan tersentuh. Ini banyak beratus misalnya. Nah, cacak itu termasuk binatang yang sunat dibunuh. Ada binatang yang sunat dibunuh. Khamsun yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 binatang yang sunat dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram. Di antaranya ular sunat dibunuh, seperti tikus yang kedua, kalajengking yang ketiga, yang keempat cacak, kemudian yang kelima ada riwayat mengatakan burung gagak, ada riwayat mengatakan elang. Yang kelima, jadi ular, tikus, cacak, kalajengking. Yang terakhir tadi ada 2 riwayat, ada elang atau burung gagak. Itu binatang-binatang
binatang yang sunat dibunuh. Tapi kalau kita ketemu ular di rumah, misalnya di lemari, di tempat yang tadi mungkin masuknya, di lemari ada ular, ya itu kemungkinan itu jin, bukan ular buyut. Maka dibaca di dalam itu ada sumpahnya, dibaca dulu. Nas'aluka bi ahdi Nuhin wa Sulaiman bin Daud alla tu'tiyana. Nas'aluka bi ahdi Nuhin wa Sulaiman bin Daud alla tu'tiyana. Kami memohon pada Engkau dengan perjanjian yang dijanjikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman agar Engkau jangan mengganggu kami. Karena jin-jin itu dijanji dengan Nabi Sulaiman sudah tidak akan mengganggu umat manusia sampai hari kiamat. Kalau ada yang mengganggu itu semuanya melanggar perjanjian dengan Nabi Sulaiman. Dan mereka berjanji binatang-binatang yang diselamatkan oleh Nabi Nuh. Wajah Nabi Nuh, engkau ular boleh naik ke kapalku, tapi janji engkau dan zuriatmu tidak akan mematuk anak Adam lagi. Dijanji sudah ular, tapi ular mengingkarnya, mematuk itu, mencari perjanjian. Jadi demikian, bila sudah kita baca itu 3 kali, kadang mau dijauhnya berarti ular bujurannya, namun jin dijauhnya. Kalau ini sudah sampai Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menjarakan Dajjal. Termasuk binatang yang banyak dibunuh, banyak cacak-cacak. Kalau sekali plastik atau sekali sumpit mati 100 dapatnya pahala. Kalau 2 kali 50 ya kurang, kalau 3 kali 25 ya. Kalau sekali plastik, hanya sunat membunuh cacat. Sayyidatuna Aisyah dia ada memiliki sebuah tombak di samping lawang. Ditanya untuk apa tombak itu? Ya Sayyidah Aisyah untuk membunuh cacat. Kalau perlu kita dalam getah guna plastik untuk menggunakan. Ada pecah membersihi lagi, untuk membersihi langgar itu. Tapi cacak ada lagi nya. Seminggu-minggu di plastikinya. Coba ada lagi bersihnya masjid atau langgar kita diburu jauhannya tahunya. Kalau di plastik kita harus pak plastiknya atau pakai sumber matinya, karena cacaknya termasuk binatang yang berusaha untuk menyalakan apinya Nabi Ibrahim. Karena niatnya maka dikutuknya jadi binatang yang sudah dibunuh cacak. Kalau yang bodoh dia hendak memajahi ya. Meniup sama-sama meniup. Seiko hendak menyeraki, seiko hendak memajahi. Jadi si cacaknya namanya laki, banyak namanya cacak. Namanya cacak ke api. Bicara Jepang ya. Bahasa kita Pak cacak ada bahasa Arab. Wazabun, cacak wazabun. Anak mencacaknya makanya meniup anak mencacak, dua-duanya ada bermanfaat. Kadang dia mempengaruhi ke api, namun tidak mempengaruhi ke apinya. Si kuduk kena menjahi, cacak namanya api. Jadi dua-duanya diberikan penghargaan oleh Allah Taala. Cacak ini menjadi terlaknat, kuduk menjadi binatang yang dilindungi. Jadi niatnya aja, gara-gara niat. Perbuatannya mau mempengaruhi. Ada apa-apanya tiupan cacak menjahilah lilin dalam kawat. Anak aja, namanya laki api dengan Nabi Ibrahim itu waktu dibakar. Tapi gara-gara niat nih, maksudnya niat baik itu diberi pahala sudah. Kita berniat belum tergawi lagi, sudah ada pahalanya. Begitu pula sih yang ini. Kalau keburukan itu bila sudah sampai tekad, maka dapat dosa. Walaupun kali digawi. Azam sudah dalam bahasa Arab itu azam, melewati sudah daripada itu sudah azam menunggu waktunya ada lagi. Tekad bulat dalam kejahatan, niat kejahatan jika sudah sampai kepada azam derajatnya dibalas sudah. Makanya orang membaca kisah dalam Hayatul Kubra. Jadi itu
apakah nyembuhan atau pembanjuran ini ganti misalnya untuk cacak itu misalnya mematuk juga keharuan kali. Tapi pikir kan caranya kawal tuh cacak aja umpannya bisa sekarang gara-gara dapat sekolah atau bonjol cacak juga yang duduk nanti dalam cacak bahkan masuk kan di cacaknya bukan zaman now jadi sian ibu cacak umpannya. Kalau yang tikus sejarahnya memakani beras di kapal yang Nabi Nuh. Oh, jadi bekal-bekal itu dimakan yang tikus. Kalau Nabi Nuh yang mengadu kepada Allah ya Allah, bagaimana Allah mengatasi tikusnya. Kemudian Allah Ta'ala, maka Allah mewahyukan dia kepada singa agar bersin. Jadi diwahyukan oleh Allah kepada singa supaya wahyu. Lalu singa wahyu, wajis keluar kucing. Keluar kucing. Makanya kan kucing itu presiden ada singa kan. Jadi keluar kucing. Nah kucing itu memburu tikus tadi, makanannya tikus makanannya. Nah rupanya ada tinggal seekor. Nah itu kan jantungnya tikus. Nah ada dapat seekor. Makanya jadi Tom and Jerry jadinya. Kan ada ketamatan. Sampai yang gambar ada kucing dan tikus saling buru-buru kan. Cuma di film itu yang kafir mulanya tikus terus menang. Padahal ujungnya kucing kemana nggak ada tikus ada. Kucing makannya tinggal seekor, itu jatuhnya dari yang tikus itu. Jadinya mati waktu nanti kapal Nabi Nuh karena seekor kan ada tikus kan. Syukur buat rumah ada tenang tikus mengganggu. Nah, kalau ular sudah tahu kan atau Nabi juga pernah para jengking juga menggigit si Abu Bakar. Kalau nyatahi cecak, kalau di waktu kering sudah saya kalau kita ambil misalnya di bawah hamba kita cecak kering dan uang kita siapkan ada perlu lagi dibasuh, perlu dibasuh tempatnya. Karena ketika kering di mahfuz sudah tempatnya dianggap suci. Nah, hanya kita kalau yang ukuran cacak keratan sembahyang, tadi cacaknya kering, plak ukuran jadi kering, kipi kanan kipi kanan, atau kita katik, kita katik. Ini kita katik atau kita kipi kanan, jangan diambil. Bila mengambil itu mengangkat najis karena. Bila mengangkat najis, maka hukumnya batal sembahyangnya, hamil najasah angkat. Jadi kita kurang kering, katik aja, kita pikirkan terus dia sembahyang sah dia sembahyangnya. Jangan diambil, jangan diangkat. Atau diambil ke kantong kawan. Nah, itu kan anak seorang batal aja. Sekira berkawan batal aja. Yang menjemaah ulang bahnya. Tapi amannya basah, statusnya basah. Nah, kalau mau batal aman basah. Pak, tunggu sini nang basah. Batal yang udah kalau nyari katik nang basah itu berikutnya. Batal sembahyang. Wudunya kan batal sembahyang ya batal. Pacul wudunya sembahyang basah kita. Atau kita basuh di sini, misalnya di sini basuh. Sampai kamis sembahyang naik kan. Kalau yang kebetulan kita di luar rumah ada bawa baju baru. Wudunya batal. Kalau kita karena najis kan batal kan wudu. Sembahyang jadi batal. Di jalan misalnya mijik-mijik HP malam yang centeng lama-lama, plak aja kayak sapi misalnya tadi batal ya. Intinya tadi jangan diangkat. Jadi memang kaguran nang karing. Tapi amun bubur yang ke kantong kayak apa? Klak di sini gugur, batal kata kawan ya, nih. Jadi bisa gaya melepas baju dan gimitan secepatnya. Tapi bila digunakan sekadar kita kawal membuangi batal juga. Bila lambat, bahasa kita bila lambat. Nah, plak gugur sini leh, lihat di hirang putih. Karena digunakan dulu batal itu.
bila berlalu masa kita kawan membuangi, paling beberapa detik, 2 detik atau 3 detik kan, gugur langsung aja, langsung gunakan. Berjam kalau saja kawan kan, di muka aja nah. Karena ketika sujud kita jangan kita duduk jangan duduk apa ya. Itu masalahnya. Kemudian kalau baju kita bernajis, boleh kita mensucikan hanya di tempat yang terkena najis saja. Kita tahu baju kita bernajis, di sini aja kita tapas, boleh aja. Nah, tapi kalau kita teringat lagi, kita yakin baju kita ini karena kambing atau selawar kita karena kambing, yakin. Yang ada tahu di pintangan mananya. Bilanya kalau ingat lagi, maka sebijian ditapas, sebuahan ditapas. Begitu pula kotoran anjing yang terkena banjir. Nah, masa telapak anjing yang di tanah sudah terkena banjir suci ya, atau terkena hujan suci sudah. Sekarang bagaimana kalau kita yang misalnya naik ke gunung, tempat laksana kita naik di gunung misalnya, berlaksana beragama Islam, makanannya bagi misalnya singgah di tempat-tempat mereka misalnya, macam naik ke gunung Mejuho atau gunung di atas lah, orang bersama tanahnya para kota baru pada berapa ya orang Juho itu 2 hari 2 malam menjalan tanah. Misalnya, atau kita naik ke gunung-gunung dikatakan orang-orang Islam sehingga kita di warung mereka. Kalau kita meyakini piring-piring mereka itu bekas makan babi, kita yakin atau kita melihat ini suap makan babi menggunakan piring itu lalu menjauhi kita makan nasi, maka kalau kita yakini kita basuh dulu. Jangan kita langsung makan aja. Tapi kalau kita sangka kuatnya mencuci aja atau yang bersihkan aja ada apa-apa. Tapi kalau kita meyakini yang mas makan di sana jangan makan di sana kita. Tapi kalau masakan ada apa-apa, jangan menganjing dan babi aja. Kalau tersinggah di warung-warungnya cukup aqua cangkir tanpa teh dan kopi. Kalau cuma mulut bukan akan mau makan babi macam-macam, cari aman kita. Apa hukumnya juga tentang cairan bening? Apakah suci cairan bening disebabkan melatuk? Kita melatuk atau lupa atau bangkak. Nah, melatuk memberi berat bercampur main pancaka dan lupa memberi beratnya, bekerja berat. Di sini jika airnya tidak berubah suci, jika berubah maka najis. Menurut Imam Rafi'i tetap suci. Wa kadza ma ujurhin wa jurra wa naf in taghayyara wa illa fa ma'uha tahirun. Nah, jadi kalau masih bening aja kan melatuk-latuk tuh masih suci aja. Tapi bila berubah jadi nanah lah, atau warnanya atau putih lagi, maka itu najis. Biasanya melatuk-latuk tangan kan. Kalau mencuci ember yang mutanajis,
Nang tanah najis cukup dengan diputar-putar seperti biasa kita masih ember bekas kami, ember bekas apa untuk diputar-putar. Begitu pula kalau ember bekas dikamini oleh anjing atau dijilat oleh anjing, ya jadi bersihnya jadi kami kocak-kocak pulang. Bersuara pertama dengan air yang mencampur tanah. Nah, itu cara membersihkannya. Ada juga satu pembahasan yaitu masalah turat kentut. Al-Imam Al-Halimi berkata di dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj, beliau mengatakan idza kharaja minal insan rihun wa kanat thiyabuhu maqlulatan tanajjasat wa in kanat yabisatan fala. Al-Mughnil Muhtaj. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Halimi, apabila ada orang yang kentut sedangkan pakaiannya dalam keadaan basah, maka pakaiannya menjadi najis. Nah, bajunya basah, bajunya baal, lalu kentut, pakaiannya menjadi najis karena uap yang keluar ataupun angin yang keluar daripada kentut itu. Bila kita tamu sesuatu yang basahnya berikit, maka menjadi air hukumnya. Bila berikit menjadi air, menjadi benda, sehingga pakaian basah itu menjadi najis. Atau misalnya kita nyembah mandi juga, pada kita gosok bagian tubuh kita basah, sebasah-basahnya kita pakai baju lalu terkantor kita, maka najis ya, menjadi bernajis bajunya bila salah satunya basah. Apalagi dan pikiran harinya kantor semakin berat baunya, semakin besar juga najisnya. Semakin dahsyat baunya, semakin besar juga. Jadi bahaya kita kalau kantor kelihatan basah. Jadi kalau yang kering udah upaya kering. Nah, kayak orang membakar kayak orang membakar misalnya kulit anjing atau kulit babi dibakar, uapnya akan naik. Nah, uapnya itu naik tercapai tangan kita kan apa? Uap daripada najis. Tapi bila tangan kita basah, ini bisa berikit uapnya. Nah, itu namanya menjadi najis akhirnya. Jadi bahayanya ketika basah ya. Ketika basah. Sebenarnya uap asalnya hukumnya ada najis. Itu hanya sesuatu bau-bau yang naik daripada tempat itu ketika dibakar. Namun ketika ada yang basah bisa membahayakan. Itu membahayakan. Ketika air mengalir kejatuhan najis, ada air mengalir kejatuhan najis. Nah, ini permasalahan kita terakhir terhadap najis. Ada air mengalir, lalu kejatuhan najis. Di sini ada tiga masalah. Yang pertama, apabila najis itu mengalir beserta air bijariyatin la tanfaqu anhu. Jadi ini semacam air yang panjang seperti selokan, seperti sungai kecil mengalir dari pinggirnya, sungai halus mengalir. Itu apabila najisnya itu mengalir, contoh seperti bangkai ayam ada di dalam sungai itu mengalir di jalan ayam dan lain. Itu kejatuhan najis. Jadi mengalirnya itu dengan air, maka fa innal ma'a allazi qabla an-najasah tahirun li'annahu lam yasil ila an-najasah.
sesungguhnya air sebelum najis suci. Ini mengalirnya, bayinya mengalir di sini. Lalu ini misalnya najisnya dijalankan, bayinya di sini suci aja. Nah, karena kadang mengenai najis, Kemudian karena kada sampai najis ke sana. Nah, karena kada maunya tidur dulu, yang tidur dilirkan. Banyu di sini suci aja. Jadi kalau ada ayam lewat kita di batang banyu, mengalir kita bulu di sininya, hingga ayam buruk lalu naik buruk bangkai. Adapun air setelah najis suci juga, karena najis tidak sampai ke sana. Nang di sana suci juga. Nang najis ini hanya di sekitar bangkainya. Kayak apa mengetahui sekitar bangkai? Al-jariyah namanya, air mengalir. Nah, air itu kan kadang menyatu kan, kalau yang mengalir itu kadang menyatu, model serombongannya. Tapi kalau air dalam danau kan menyatu. Nah, jadi bagaimana ketika tempat yang di sekeliling najisnya tadi, yaitu misalnya jarak tadi sungainya kecil, halus kayak gini jaraknya. Berarti di sekitar ayamnya yang najis, di sekitar bangkainya yang najis. Bila ia di sekitar bangkainya tadi berubah dengan najis, berarti najis sedikit atau banyak, karena berubah dengan najis. Kalau nya kada berubah, kalau nya airnya 20 atau banyak, maka suci. Tapi kalau yang kurang dari 20 maka najis. Maka air hukumnya air yang di sungai panjang walaupun 20 itu hukumnya bukan satu hukumnya. Jadi ada satu hukumnya. Jadi namanya satu itu ketika sumur, telaga itu satu. Tapi kalau jadwal, kalau sungai yang di pinggir jalan panjang kan, itu ada satu hukumnya. Walaupun 20, walaupun beribu-ribu liter, ada satu hukumnya. Karena hukum satu air itu ketika digerakkan, ketika kita hantam, misalnya kalau yang di sumur, hendak mengetahui sekeliling bangkai ini, air dan sekeliling bangkai, misalnya kita di sumur atau di danau, kita tapak dengan tapakan yang sedang, pak sampai mana gelombang, sampai kan gelombang masih tapak tuh, sampai ke mana gelombangnya, misalnya semitir gelombangnya, berarti hukum bangkai itu ada di dalam bundaran yang semitir tadi. Bila jarak semeter daripada ayam tadi berbau bangkai, berarti ayam berubah, ada boleh dipakai. Tapi bila jarak yang semeter tadi kada berbau, cium kada berbau, berarti kada berubah, boleh dipakai. Nah kayak juga gitu tadi. Nah itu masalah pertama. Jadi yang najis sebelum najis di sekitar ayamnya aja. Jadi jangan kita mengambil banyu cuntang kita ketukarkan ke bangkai ayam, nah bukan najis banyunya. Tapi diletakkan ayamnya, ambil banyunya. Atau ayamnya masih semeter, kita ambil di sini masih suci. Nah di sekitar bangkainya aja itu. Jadi berjalan itu najisnya, mutan najis banyunya itu berjalan. Karena banyu itu model menghantam kan itu kali kita gitu. Ya tapi bisa juga banyu panjang tuh. Jalannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam qaul jadi wasani najisun wa huwal asah li'annahu ma'un qalil la najasa la hajata ila mulaqatihi. Nah, masalah yang kedua, apabila najisnya itu waqifah, itu najis yang berjalan tadi. Ini kalau najisnya itu terdiam, wal ma'u yajri alaih, najisnya itu misalnya tersangkut di terabak di sungai, tersangkut di ratik, tersangkut di terabak, bang di ratik, bang saya ada cocok di duri, mana kan kedana ayamnya nih, bangkainya, jadi mengalir sungainya, mengalir
berarti banyu ini melalui bangkai ayam. Bangkai ayamnya tegana. Kasus pertama kita tadi jalan bangkainya. Lalu bagaimana? Jadi airnya mengalir, bangkainya tegana. Lalu hukumnya dia falma'ul ladzi qabla najasati tahirun. Air sebelum najis itu suci. Di sini bangkainya tegana, banyunya mengalir ke sana. Banyu di sini suci. Banyu yang sebelum najis suci, ini bangkai ayam tegana. Banyu di sini suci, yang mengalir ke sana. Wal ma'ul ladzi ba'da najasah mimma lam yamur 'ala najasah tahirun aidan. Adapun air yang tidak melalui najis, misalnya najisnya di tengah, tegana, terjocok di mana lain tegana di tengah, tegana di tengah. Nah, banyu yang kada melalui najis suci aja. Banyu sebelah kanan dari sungai suci, kita ambil di sini imbahnya suci aja. Banyu sebelah kiri suci aja. Tapi yang masalah banyu di bagian tengah, tuh banyunya jalan, kita ambil di sini mutan najis. Nah, nang tekanan siraman ayamnya tadi. Jadi nama ambil kanan, kiri, yang paling aman depan. Nah, di sini paling aman tidak. Tahu paling aman lagi ambil ayamnya buang patah. Jadi kan atas sungai bau orang kali. Nah, ini juga banyak bau dulu di sungai kita. Yang terakhir, masalah ketiga, apabila air yang mengalir itu di tempat yang rendah, banyu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, lalu ada di tengah-tengah bangkai yang tadi, bangkai ayam, maka yang di atasnya suci, maka yang di bawah setelah menyimpul bangkai tadi, maka itu hukumnya adalah najis, hukumnya najis. Jika ini berubah, maka hukumnya najis. Nah, itu tiga masalahnya. Mungkin sampai di situ kita pembahasan tentang najis.